channel IPS Seru. Hari ini kita akan podcast dengan tema tujuan dan manfaat perdagangan internasional bersama saya Cynthia Dewi Fitriani. Hari ini tamu kita ada dari seorang siswi SMP Negeri 1 Wonosobo. Bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Nurulita Majesta Asa, presensi 28 dari 8A. Nara, aku nih penasaran dengan perdagangan internasional. Kalau kita garis bawahin kan, perdagangan internasional tuh panjang banget, iya nggak sih? Belajar tentang perdagangan internasional, kita harus tahu apa sih pengertiannya, manfaatnya, dan baru jenis-jenis sampai hukum. Gitu. Jadi apa sih perdagangan internasional itu? Terus kenapa harus ada perdagangan internasional? Perdagangan internasional ini pengertiannya tuh seperti pertukaran antar negara, bisa berupa barang atau jasa. Nama lainnya bisa disebut sebagai impor dan ekspor. Impor adalah proses di mana sebuah negara membeli barang atau jasa di negara lainnya, sementara ekspor adalah keadaan sebuah negara yang menjual barang maupun jasa ke negara lainnya. Sedikit membingungkan ya. Kamu bisa nggak kasih aku contoh gitu? Kayak contoh nyata perdagangan internasional. Contoh antara lain yaitu Indonesia dan Malaysia. Indonesia kan kaya nih dengan sumber alamnya melimpah gitu. Kira-kira barang apa yang bisa Indonesia ekspor untuk Malaysia? Kayak ini nggak sih, nikel, minyak sawit, kopi, atau manufaktur kayak semacam besi? Nah iya, itu salah satu barang yang Indonesia ekspor ke Malaysia. Sekarang sebaliknya, hal apa yang bisa Malaysia ekspor ke Indonesia? Aku pernah lihat ini di TV, kayak Malaysia tuh mengekspor ke Indonesia tuh kayak ada bahan bakar mineral, alat elektronik, mesin, dan plastik. Itu juga termasuk. Jadi perdagangan internasional tuh saling kayak menguntungkan gitu, semacam barter. Nanti kita bahas barter. Sekarang ekspor impor dulu. Indonesia mengimpor produk elektronik dari Malaysia. Kemudian Indonesia mengekspor nikel ke Malaysia. Kedua belah pihak saling menguntungkan. Kan ini ya, nikel dari pihak Indonesia disebutnya ekspor. Kalau dari pihaknya Malaysia kan mereka nyebutnya impor gitu. Begitu juga dengan alat elektronik. Nah iya, kurang lebihnya begitu. Sekarang kita beralih ke jenis-jenis yang lainnya. Ada barter dan lain-lainnya. Aduh, masih banyak dong. Kalau misalnya dia, kalau aku lihat ya, tapi aku penasaran deh dengan tujuan adanya perdagangan internasional. Biasanya ini kan sesuatu yang berdiri, sesuatu yang ada tuh ada karena ada tujuannya. Itu kayak kenapa sih, kita kan udah tahu definisinya, udah tahu pengertiannya. Sekarang tinggal tujuannya perdagangan internasional. Tujuan perdagangan internasional itu beragam, tergantung keperluan negara yang terlibat dalam hal ekspor impor tersebut. Keperluan negara. Iya. Jadi perdagangan internasional ini tuh ada untuk melengkapi kebutuhan gitu ya, dan semacamnya. Iya. Benar, kurang lebihnya seperti itu. Ada saat di mana seorang berada dalam kondisi yang tak mampu untuk memenuhi beberapa aspek dalam hidupnya, maka orang itu akan meminta tolong dengan orang lainnya. Sama halnya dengan negara yang tak mampu memenuhi kebutuhan hidup penduduknya, maka negara itu akan meminta bantuan ke negara lainnya. Saya gak bahas hutang piutang loh ya. Ya, aku paham kok itu. Jadi tujuan perdagangan internasional ini ada karena untuk memenuhi domestik gitu ya, domestik yang tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara melalui ekspor dan impor. Nah, iya tepat sekali. Bahasa simpelnya, tujuan adanya perdagangan internasional yang untuk meningkatkan kesejahteraan, bahasa kasarnya untuk menutupi kekurangan yang tak dimiliki suatu negara. Iya, ini kayaknya kalau disebut kekurangan ya sih. Iya. Jadi apakah perdagangan internasional ini tuh berlaku buat semua negara? Kayak mungkin negara yang sedang berkonflik juga bisa nggak sih ikut perdagangan? Contohnya tuh kan ada Palestina dan Israel ya. Ini kalau sejauh saya lihat, Palestina tuh berada di pihak yang mungkin bisa dibilang tidak menguntungkan untuk melakukan perdagangan internasional. Jadi apakah masih bisa ya perdagangan internasional? Secara teori, setiap negara bahkan yang sedang berkonflik bisa melakukan kegiatan ekspor dan impor tanpa harus menunggu perdamaian. Ia tetap berjalan lewat pelabuhan, maskapai, atau perlantaran lainnya.
Ada nggak sih faktor atau sanksi gitu yang mempengaruhi hal ini? Termasuk kayak hukum yang berlaku buat kasus seperti ini. Harusnya kan ada ya, karena cara yang kita tahu konflik antara Palestina dan Israel tuh udah jadi buah bibir dunia publik, bahkan mungkin semua orang juga tahu kan. Asalkan ada pengakuan diplomatik dan sanksi, kapasitas produk dan akses jalur transportasi seharusnya bisa sih. Cuman buat khususnya Palestina, jangkauan ekspor dan impor yang Palestina bisa lakukan itu skalanya kecil, tidak sebesar negara yang tidak berkonflik. Aku paham, ini bukan skalanya Palestina kecil tuh karena dia terlalu ketergantungan nggak sih sama Israel gitu? Iya, kurang lebihnya seperti itu. Kesimpulannya, mau sebuah negara berkonflik atau tidak berkonflik, negara tersebut tidak bisa menjalankan perdagangan internasional, tapi skalanya dan jangkauannya terbatas. Luar biasa sekali perdagangan internasional ini. Saya sendiri tidak menyangka akan serumit itu, tapi tetap menarik buat saya pelajari ke depannya. Senang bisa berbagi informasi dan pembelajaran bersama kamu. Tadi kan kamu udah tanya-tanya ke aku, sekarang aku mau tanya ke kamu. Oke, tanya apa? Kalau ada sebuah negara yang tertutup banget sampai tidak ikut serta dalam perdagangan internasional, kemudian negara itu sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakatnya, apa yang terjadi atau dampak jangka panjang negara tersebut? Jangka panjang negara itu kalau yang kita pelajari ya, sepertinya negara itu kan makin tertutup, Ya. jelas negaranya bakal tertinggal jauh dari negara-negara lainnya. Terus kebutuhan masyarakatnya makin berkurang tuh bakal krisis banget. Apa sih namanya, sumber daya manusianya bakal krisis. Terus nih ya, amit-amitnya itu bisa aja pecah kayak Timor Leste itu kan pecah pecah diri dari Indonesia. Itu maksud gak sih ya, kurang paham aku. Bisa jadi pecah atau negara itu mudah banget buat dijajah negara lain, iya nggak sih? Iya. Sebelum saya tutup podcast pada hari ini, bisa kali kita tembok IPS bersama-sama dulu. Oke. IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. IPS, Ikatan Pelajar Spensa. Inovatif, produktif, sukses. Spensa, smart, positive, energetic, nice, spectacular, awesome. We are Spensa. Terima kasih sudah menyisihkan waktu untuk menonton podcast dengan tema tujuan dan manfaat perdagangan internasional. Saya Cynthia Devi Triani Dan saya Nonrita Majesta Asa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.